Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Garis tangan simian lain, dua sisi yang ekstrim. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas arti garis tangan simian lain atau tapak jala. Namun, banyak rekan-rekan yang bertanya lebih jauh mengenai pengalaman-pengalaman pribadi terkait simian lain. Menurut ilmu membaca garis tangan atau palmistry, pemilik simian lain ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa berkemampuan kuat dalam memfokuskan diri pada satu hal tertentu yang disukainya, namun di sisi lain berkecenderungan melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, hiperaktif, agresif, dan cenderung tidak sabaran. Orang simian lain akan sangat sukses jika berkarir di bidang yang disukai hatinya, namun sebaliknya akan terpuruk bila mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Seperti telah kita ketahui bahwa menyatunya garis hati dan garis kepala membentuk garis lurus horizontal pada telapak tangan. Hal ini menunjukkan pemilik garis tangan simian lain sulit memisahkan antara logika dan perasaan atau emosi. Namun demikian, ada hal yang harus diperhatikan ketika mengerjakan sesuatu, bisa sangat berhasil atau sukses, atau sebaliknya, gatot, mengalami kegagalan total dan fatal. Terlepas Anda percaya atau tidak, hal ini memerlukan penanganan atau bimbingan. Bagi Anda yang merasa tidak penting video ini, monggo diabaikan saja. Saya mendapati pertanyaan tentang apa yang dialami orang-orang dengan simian lain dalam Facebook, atau juga yang dialami oleh saudara-saudara saya sendiri, bahkan beberapa di antara saudara saya, sepupu saya, usianya sangat muda, bahkan bisa dibilang anak-anak dan remaja. Simian lain si pahit lidah. Orang dengan simian lain tanpa disadari olehnya adalah seorang yang dikenal dengan segala ucapannya akan menjadi kenyataan. Kenyataan atas perkataan itu bisa baik atau buruk. Oleh karena itu, pemilik simian lain sering dijuluki si pahit lidah. Bahkan, apa yang baru dipikirkan saja dalam pikirannya bisa terjadi. Hati-hati dengan hal ini. Belajar mengelola diri agar dapat menahan ucapan. Seyogianya hanya ucapan baik yang terlontar, bukan sebaliknya. Berusahalah sekuat tenaga. Mengingat pemilik simian lain memang sulit memisahkan logika dan emosi. Simian lain banyak hambatan dalam hidup. Beberapa orang pemilik garis tangan simian lain mengaku menghadapi beberapa kesulitan dalam hidupnya. Terutama dan utama yang umum diakui adalah masalah ekonomi. Seperti disinggung tadi, pemilik simian lain menjalani hidup secara ekstrim. Kalau tidak sukses besar, ya terpuruk dalam kegagalan fatal. Kiranya perlu disadari bahwa pemilik simian lain cenderung akan mendapatkan halangan dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Bila kita terpengaruh oleh lingkungan sekitar, maka kegagalan atas apa yang dikerjakan oleh kita sulit dihindari. Cara mengatasinya, diam. Maksudnya, jika Anda memiliki niat baik atau sebuah rencana besar dalam target hidup Anda, misalnya membeli mobil, properti berupa rumah, villa, atau lain-lainnya, sebaiknya jangan diceritakan kepada orang lain. Diamlah, karena reaksi dari lingkungan Anda cenderung akan menghalangi, bahkan menggagalkannya. Orang yang menghalangi bahkan orang yang terdekat dengan Anda, bisa orang tua Anda, adik atau kakak, bahkan suami atau istri. Bagaimana mereka bisa menggagalkan Anda? Seorang pemilik simian lain cenderung menjadi seorang yang sangat peka hatinya, tidak tegaan bila ada orang lain menderita atau ada orang lain berkesusahan. Cenderung Anda akan mengulurkan bantuan Anda. Uang yang Anda kumpulkan selama ini bisa terseret atas permintaan orang lain yang sebenarnya tidak benar-benar membutuhkannya.
Seorang simian lain memang ekstrim pilihannya. Anda dapat dengan mudah mempelajari ilmu kanuragan atau kesaktian seperti kekebalan dan lain-lain, baik ilmu putih untuk kebajikan maupun ilmu hitam untuk mencelakai orang. Pilihan itu dalam ilmu kanuragan atau kedikjayaan biasanya tidak sejalan dengan ilmu kertara harja atau kemakmuran. Jika Anda pemilik simian lain mempelajari ilmu kanuragan, cenderung sulit membangun kestabilan ekonomi. Pilihannya selalu ekstrim, alias tidak bisa Anda borong semua. Pilihlah ilmu kanuragan atau ilmu kemakmuran. Bila Anda merasa ini tidak seperti yang Anda alami, abaikan. Simian lain apakah hasil reinkarnasi? Bagi pemilik tangan simian lain, perhatikan, apakah Anda memiliki tanda-tanda orang yang pernah mengalami reinkarnasi? Lihat lagi dalam video kita sebelumnya. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Bila Anda memang merasa seseorang yang pernah mengalami reinkarnasi, cenderung Anda merasa sering dirundung malang dan doa atas keinginan Anda tak terkabul. Apa yang terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Namun dalam pemahaman saya dan dari semua kasus yang pernah diobservasi dan dari membimbing beberapa saudara yang simian lain, bahkan beberapa teman yang sekarang di bulan ini sedang saya bimbing, kiranya dapat disimpulkan bahwa seorang yang pernah mengalami reinkarnasi adalah orang yang mendapat anugerah Tuhan untuk hidup berulang kali. Oleh karena itu justru sebenarnya seorang simian lain sangat dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa merasa doa-doa terasa tak terkabul? Seorang simian lain dan yang pernah merasa reinkarnasi memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Pilihannya bisa menjadi seorang kiai, pendeta, biku, atau spiritualis. Dengan demikian, doa-doa akan sangat terasa terkabul bila untuk orang lain. Kembali ke poin yang tadi, bahwa ucapan dan pikiran saja jadi nyata, si pahit lidah pun demikian dengan doa-doanya. Tapi Anda membutuhkan terkabulnya keinginan, tentu bisa berdoalah untuk anak, istri, suami, saudara, orang tua, dan lain-lain, di mana ketika mereka dianugerahi kelapangan rezeki, uang yang banyak, harta melimpah, Anda pun berada di dalamnya. Hal ini juga mengerucutkan pilihan Anda bahwa Anda tidak harus menjadi seorang agamawan atau ahli spiritualis untuk melayani orang lain semata. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ciao.